Kira-kira bergibi pultani nanti akan diinfokan oleh panitia link untuk recapnya ada di mana. Baik Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, mungkin ini saya demokan aja seperti apa ya tampilannya. Tampilannya nanti seperti ini kurang lebih. Kemudian di masing-masing menu ini setelah login ya, ini ada beberapa menu, ada akademik, perkuliahan, biodata, dan keuangan dan akun. Nah, di awal tadi kan disampaikan ya untuk login, username dan password pakai NIM. Nah, ini sementara saya demokan pakai aplikasi yang mirip ya. Jadi untuk password mahasiswa pada awal bisa pakai user seperti ini. Nah, tapi untuk password nanti bisa disesuaikan ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa mau mengganti password, tinggal diganti aja passwordnya apa. Jangan lupa untuk password lama diisikan yang NIM ya, NIM-nya tadi. Kemudian diisikan passwordnya yang baru. Dalam. Tinggal di dalam Bunet. Begelur alo dalam. Tolong di mute tuh. Mut. Iya. Tolong di mute itu yang belum ngemut. mute. Mohon di mute. Oke, bisa saya lanjut ya. Jadi setelah diganti password tadi, untuk mencoba silakan logout, kemudian login lagi. Nah, otomatis nanti sudah pakai password yang baru. Kemudian di selain password ya, di sini ada menu keuangan. Nah, di sini benarnya mahasiswa itu atau rekan-rekan bisa melihat ya, dia tagihan dari semester 1 sampai semester terakhir akan tampil di sini. Pembayaran juga tampil. Jadi untuk yang tagihan itu nanti dia akan tampil di bagian debit ya. Untuk yang pembayaran dia akan tampil di bagian kredit. Jadi nanti di bagian bawahnya saldo itu kalau sudah 0 itu berarti sudah tidak ada tanggungan. Oke. Kemudian dari keuangan, kemudian ada menu selanjutnya, ini ada biodata. Nah, biodata tampilannya seperti ini. Jika info kemarin yang terakhir diinfokan dari rekan-rekan SIRA, ini nanti rekan-rekan mahasiswa ya bisa melakukan edit biodata di sini. Jadi kalau ada datanya yang kurang sesuai, tinggal diedit aja. Nanti kalau sudah diedit,
tinggal diklik simpan di bagian bawah biasanya. Nah, ini simpan. Dikirimin ke email Pak ya? Enggak, nanti otomatis datanya mahasiswa itu sudah terupdate sesuai yang diinfokan ya. Jadi misalkan tadi ada mahasiswa atas nama Febria ternyata ganti keterangan, atau misalkan dia nama temponya ganti, atau mungkin nama ibunya atau nama ayahnya tidak sesuai, nanti tinggal diganti aja. Seperti itu. Oke, ini biodata. Kemudian di perkuliahan ini nanti bisa melihat jadwal kuliah, jadwal ujian, dan juga presensi ya. Karena ini masih kosong ya otomatis belum ada isinya. Nah, nanti kita lebih ke, ya silakan. Kalau ayah sudah meninggal bagaimana Pak? Tetap diisikan namanya ya, mungkin ditambahi almarhum di depannya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, sebentar, ini tadi ada info kalau sudah selesai ya. Baik, saya lanjut lagi ya. Jadi itu tadi info dari rekan-rekan untuk alamat Siam itu sudah bisa dibuka. Alamatnya pakai ini ya. Nanti akan keluar halaman login. Loginnya tampil seperti ini, tampil di Zoom masing-masing. Iya Bapak. Oke, jadi kayak ada pintu ya. Nah, untuk username sama password ini sama, maaf. Username sama password untuk defaultnya ini sama ya. Jadi kalau ada huruf P-nya di depan ini dituliskan juga. Kalau ingin gampang ini di copy ya. Di Ctrl C, kemudian di paste. Untuk copy paste ini pastikan pada saat dia ngeblok NIM ya. Ini pastikan jangan sampai ada spasi. Karena kalau ada spasi ini otomatis kan nggak bisa ya, karena yang dikenali adalah NIM-nya, jadi otomatis tidak pakai spasi. Oke, copy, paste, klik login, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sudah tampil seperti ini semua? Ibu sudah. Sama seperti tadi ya, yang saya sampaikan, jadi ada beberapa menu di sini, ada akademik, perkuliahan, data, keuangan, sama akun. Ini yang saya buka ini sebagai contoh ya di mahasiswa kami ya. Oke, kita buka aja. Di sini di akademik ada lihat KRS, entry KRS, lihat KRS, rekap, skripsi, dan wisuda. Untuk di masa awal, sesuai yang disampaikan Bu Eka tadi, kita sekarang adalah entry KRS. Nah, entry KRS ini benarnya tampilnya akan seperti ini ya. Contohnya aja. Nah, kalau misalkan kita KRS mandiri, otomatis di sini kosong. Ini dilihat ya. Ini jumlah SKS-nya kosong. Dan seterusnya, nah ini seharusnya ada isinya. Nah isinya Izin bagaimana? Pak, Oke, silakan. di sini bilangnya Pak error, Anda tidak bisa melakukan pengisian KRS karena KRS telah divalidasi oleh dosen pembimbing akademik, bilangnya Pak. Oke, ya siap. Terima kasih atas masukannya ya. Jadi benar, pada saat kita entry KRS, khusus untuk mahasiswa yang belum menerima paket KRS dan belum divalidasi akan tampil seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja, nanti kalau rekan-rekan misalkan, Pak, saya belum dapat paket KRS dan belum divalidasi oleh dosen. Nah, itu ngeceknya di mana? Pada saat klik entry KRS, nanti tampilannya seperti ini. Terus tadi ada yang bertanya ya, Pak, kalau saya
tampilannya kok error. Ada keterangan dosen sudah memvalidasi KRS. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, sebentar ya, saya contohkan. Oke, saya contohkan dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau KRS-nya sudah divalidasi, bagaimana? Tampilannya pada saat mahasiswa klik entry KRS akan tampil error seperti ini. Nah, terus gimana dong? Kita kan perlu cetak KRS ya, perlu cetak KRS, dan kita perlu tahu KRS kita itu sudah valid. Itu bagaimana? Nah, ini menu yang kedua, ada menu namanya lihat KRS. Jadi kita proses dulu ya, lihat KRS. Oke, lihat KRS. Karena ini semester genap ya, kita pindah ini di genap. Tahunnya 2022 benar. Oke, kita proses. Nah, otomatis seperti ini. Kalau tadi ini belum divalidasi, otomatis di sini tidak akan muncul atau data kosong. Nah, ini kita tinggal cetak aja, cetak KRS-nya. Oke, seperti ini. Sebentar, saya tampilkan yang cetaknya ya. Nah, cetaknya nanti seperti ini. Jadi ada prop surat, kartu internet studi, produk apa, kemudian SKS-nya berapa, totalnya berapa. Di bawahnya ada beberapa tanda tangan ya, ada mahasiswa, dosen pembimbing, sama ketua jurusan atau ketua prodi. Nah, ini mungkin kosong karena ini yang saya gunakan adalah prodi yang masih kosong. Mungkin rekan-rekan ada yang mencoba, di sana sudah ada datanya ya. Jadi ketua prodi sudah terisi datanya seperti itu. Ini untuk KRS. Nah, sebenarnya dari sini ini sudah selesai. Jadi fungsinya yang pertama tadi adalah untuk KRS-an kita cek dulu data statusnya itu sudah sesuai atau enggak. Ini gimana caranya? Kita cek ya di biodata. Nah, ini di status registrasi, pastikan di sana registrasinya aktif. Jadi yang pertama ya, sebagai mahasiswa itu bisa cek dicek status registrasi di edit biodata. Di biodata ya. Biodata status registrasi aktif. Jadi status mahasiswanya pastikan registrasi aktif ya. Nah, ini kok ada pertanyaan, Pak, itu kok di sana UAS aktif? Nah, ini UAS aktif karena ini data percobaan, di mana UAS aktif ini adalah dia bisa mengikuti UAS atau presensinya tampil UAS. Jadi seperti itu. Oke, di status ini sudah benar ya, UAS aktif atau registrasi aktif. Kemudian di menu selanjutnya kita bisa ngecek apakah paket KRS sudah dikirimkan oleh Sira atau belum, atau mungkin mengisi sendiri ya melalui entry KRS. Nah, di sini, oh ini sudah benar error. Jadi KRS sudah tidak bisa dientrikan oleh mahasiswa dengan catatan karena KRS sudah divalidasi oleh dosen PA ya, dosen pembimbing akademik. Nah, karena sudah
divalidasi oleh dosen pembimbing akademik, ya otomatis di sini menjadi kosong. Nah, kita cek dilihat KRS. Lihat KRS sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Dipilih tahun semester yang sesuai. Tahun semesternya ini di tahun 2022/2023 semester genap, kita klik proses. Nah, muncul KRS mahasiswa. Nah, dari sini untuk KRS ada yang ditanyakan? Mohon izin Pak bertanya. Oke, silakan. Misalnya kan sekarang tadi kalau kita mau entry KRS itu kita isikan, sedangkan di sini sudah terisi untuk mata kuliahnya, Oke. tapi sedangkan pas saya lihat di KRS ini, bentar, terus pindah ke genap, proses, bentar Pak. Oke. Balik lagi dia bilang KRS semester genap 2022 belum divalidasi. Oke, kalau belum divalidasi, coba diklik di entry KRS. Di sana tampil apa? Ini tampil sudah ada semua mata kuliah yang di semester genap. Oke, berarti tampilannya bukan seperti ini ya? Tidak ada tampilan error? Bukan. Oke, jadi tampil semua mata kuliahnya ya? Ya. Nah, kalau gitu tinggal mahasiswa ini melakukan, tinggal disampaikan aja, diklik ya di biodata. Di biodata ada, diklik dulu. Udah Kak, udah Pak. Oke, di biodata tampil nanti atas nama dosen pembimbingnya siapa. Kalau di contoh ini kan ada atas nama Ismail ya, jadi tinggal hubungi aja dosennya. Pak Ismail, mohon dibantu KRS saya divalidasi, karena kalau belum divalidasi ya otomatis pada saat kita lihat KRS di genap ini ya, sesuai yang disampaikan rekan Gusti Ayu tadi, di sini akan kosong ya. Tapi kalau sudah divalidasi, ini akan muncul mata kuliahnya. Oke. Jadi ditunggu aja, karena infonya dari pimpinan tadi, kalau nggak salah masih menunggu sekitar 2 hari ya untuk dosen melakukan validasi. Karena kan bisa dibilang satu dosen PTA atau pembimbing akademik itu bukan hanya membimbing satu mahasiswa ya, tapi ada beberapa bimbingannya. Bisa 10 atau 20 orang ya, seperti itu. Jadi mohon ditunggu aja, atau mungkin kalau mau agak cepat atau misalkan ingin tahu dosen PA-nya siapa, itu tadi bisa dicek di biodata, klik detail, nanti di sana ada dosen pembimbingnya siapa, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya di sini saya mau menanyakan tentang KRS ini kan dia sistemnya paketan ya Pak ya. Oke, iya betul. Di sini sebelumnya Pak saya mahasiswa pindahan dari Poltekkes Makassar. Namun sebelumnya itu untuk ada mata kuliah yang di Poltekkes Makassar berbeda dengan mata kuliah yang di Poltekkes Mataram, yang dimana waktu semester 2 ada mata kuliah kimia analitik 2 dan biologi medik 1, yang dimana kalau di Poltekkes Makassar tersebut cuman mereka nama mata kuliahnya itu kimia dasar dan kimia analitik. Sedangkan untuk biologi medik 1-nya itu di sana judul mata kuliahnya itu biologi molekuler dan seluler. Pertanyaan saya Pak, untuk pengisian KRS ini, apakah saya bisa ambil mata kuliah yang belum ada ini di semester ini, dan untuk perbedaan judul mata kuliah, apakah saya tetap mengambil sesuai dengan
judul yang ada di Poltekkes Mataram ini, ataukah nanti bisa Pak, misalnya karena judulnya yang sama, jadi kita tidak perlu untuk mengisi ulang begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Trisna ya. Oke. Baik, mungkin ini saya bantu jawab ya. Sebenarnya ini bukan di bidang saya. Jadi yang pertama, pada saat kita transfer itu kan otomatis ada namanya mata kuliah konversi ya. Jadi mata kuliah dari kampus lama atau mungkin bisa dibilang dari prodi yang lama dikonversi ke mata kuliah atau bisa dibilang KRS di kampus yang baru atau di prodi yang baru. Nah ini biasanya diambil langkahnya dibantu oleh bagian prodi. Jadi mata kuliah misalkan tadi ya ada kimia molekuler, itu di sini juga ada mata kuliah kimia molekuler. Jadi otomatis disamakan. Nah untuk mata kuliah yang sama otomatis sudah diinputkan melalui profesi konversi tadi. Jadi tinggal dicek aja di mana di rekap dilihat rekap nanti akan kelihatan untuk mata kuliah yang sudah dikonversi apa aja. Nah, ini karena sebagai contoh ini hanya mahasiswa semester 1 ya, otomatis semester 2 otomatis ini hanya tampil mata kuliah di semester 2-nya aja. Tapi kalau misalkan itu tadi ada mata kuliah konversi, ya otomatis di semester sebelumnya itu akan tampil semua mata kuliah di sini yang sudah dikonversi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah bisa saya mengambil mata kuliah semester bawah kayak gitu ya? Nah, itu otomatis bisa. Jadi tergantung dari kebijakan dari kampus seperti apa, apakah memang dibuatkan mata kuliahnya atau mungkin dibuatkan jadwalnya ya. Jadi kalau misalkan jadwalnya sama mau diambil di KRS-nya di semester yang bawahnya silakan, itu bisa diambil. Tapi untuk ini mungkin lebih tepatnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen PA terlebih dahulu ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Saya tambahkan Mas. Ya silakan. Saya tambahkan yang kasus yang tadi. Kalau yang tadi itu kan yang semester itu tadi semester berapa ya? Kau masuk di sini? Semester 2 ya? Sorry, semester 3 saya masuk di sini, tapi mata kuliah yang bersebelahan itu pada semester 2. Nah, kalau semester 3 kau masuk itu nanti itu bagian prodi yang punya wewenang itu nanti mata kuliah yang diakui itu nanti bagian prodi mana yang diakui. Nah, untuk semester sekarang untuk genap itu ngambil satu paket, jadinya ngambil satu paket, bisa ngambil mata kuliah yang lain. Paham Dek? Maaf Bu, maksudnya satu paket dalam arti kita nggak bisa ambil misalnya patofisiologi pada semester 2 kemarin kan saya nggak ambil dan sekarang kan semester 4. Apakah saya nggak bisa ambil atau bagaimana Bu? Bentar loh. Psikologi itu di semester 1 sama semester 2 kamu nggak dapat? Kalau di Poltekkes Makassar kemarin Bu, nggak ada patofisiologi di semester 2, sedangkan di Mataram sendiri patofisiologinya pada semester 2. Semester 2? Nah, bentar dulu. Sekarang ada di Mataram ya, psikologinya? Iya Bu. Oh gitu. Coba konsultasi di kamu di 4 ya? Iya Bu. Saya bingung nih, karena saya belum menerima mata kuliah yang diakui sama jurusan sampai sekarang nih. Bentar, konsultasi ke bagian cari Mbak Rizky. Tahu Mbak Rizky? Ya Bu. Sebelumnya Bu sudah dikonfirmasi ke Mbak Rizky, sudah saya kirimkan KHS yang semester lalu ke Mbak Rizky-nya Bu. Ya, tapi kan belum ada yang diakui sama prodi sampai sekarang gitu loh, Dek. Ini aja dah. Ambil sekarang satu paket untuk urusan yang itu nanti dulu, jangan ambil paket dulu, konsultasi dulu sama Mbak Rizky dulu ya. Paham, Dek? Baik, Bu. Biar kamu didampingi dulu sama Mbak Rizky. Ataupun apa yang kurang.
Baik Bu, makasih. Ya, kasih. Oke, baik. Terima kasih dia sudah dibantu jawab oleh bagian dari IT kampus. Jadi nanti untuk mahasiswa pindahan atau bisa dibilang mata kuliah konversi tadi ya, ini memang benar harus dilakukan konsultasi dulu dengan bagian prodinya masing-masing. Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan di sana apakah bisa atau tidak bisa. Oke, mungkin ini tadi bisa sedikit membantu jawabnya ya. Di atas nama Krishna Ardian Tisya tadi ya. Oke, silakan nanti dihubungi bagian prodinya biar nanti bisa lebih jelas untuk pengambilan mata kuliah. Oke. Semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan untuk entry KRS ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Mohon izin Pak, Oke, silakan. saya Abdinatun dari program studi sarjana terapan gizi. Ini saya sudah melihat di Lihat KRS. Kalau yang saya terima dari prodinya itu ada 8 mata kuliah, tapi di sini yang terentry cuma 5 mata kuliah saja. Oh, dilihat di sininya hanya 5 aja ya? Iya Pak, hanya 5 saja. Oke, kalau hanya 5 nanti bisa dibantu konfirmasi ke prodinya. Nah, nanti akan dibantu ditambahkan untuk mata kuliah yang lain melalui aplikasi KPRS seperti itu. Anggi Pak, berarti kita hubungin untuk ke PA-nya kita Pak? Oh bukan, dari prodinya. Prodinya Sirak nanti koordinatornya siapa untuk yang prodi operator prodinya ya. Dari prodi mana tadi? Dari sarjana terapan gizi, D4 gizi. Oh D4 gizi ya. D4 gizi nanti sebentar. Mungkin nanti bisa dibantu sama ditanyakan ke Bu Eli dulu ya untuk koordinatornya, untuk yang gizi siapa, nanti tinggal diinfokan ke beliau seperti itu. Ya, Pak, makasih Pak. Sama-sama. Permisi Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan saya Helenia dari D4 Analis. Oke. Gini, jadi setelah saya buka di entry RS, yang keluar itu tidak seperti tampilan yang di layar. Entry KRS ya? Ya, yang keluar itu tidak seperti tampilan di layar kayak yang Bapak itu. Yang keluar di saya itu ada mata kuliahnya, tapi ada pilihan batal dan itu disilang merah semua, Pak. Oke. Baik, sebenarnya tadi sudah sempat saya sampaikan ke rekan sebelumnya ya. Jadi kenapa kok di sana tombolnya masih merah? Tampil mata kuliahnya. Oke, tampil mata kuliahnya semua. Kemudian belum ada tandanya seperti ini ya. Ada infonya KRS belum divalidasi. Nah, berarti KRS-nya belum divalidasi oleh dosen PA-nya. Nah, solusinya Abiaton ini nanti bisa ditanyakan ke dosen PA. Untuk siapa dosen PA-nya itu bisa dicek di sini ya, di Blue Data, klik detail. Nanti akan tampil di sana nama dosen PA-nya siapa. Ya, untuk Helenia nanti bisa dicatat dosen PA-nya siapa, kemudian nanti bisa dihubungi atau mungkin langsung aja menghubungi bagian prodi ya. Prodinya tadi D4 analis, tinggal disampaikan aja di prodinya. Mohon dibantu untuk KRS saya belum valid, bisa dibantu validasi oleh dosen atas nama siapa tadi. Silakan. Nanti tinggal disampaikan seperti itu aja. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, untuk rekan-rekan yang tampilan entry KRS-nya masih seperti ini ya, sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Saya nggak ada tampilan entry KRS juga, Pak. Oke, sebentar. Kalau tampilannya pada saat entry KRS masih seperti ini ya, atau ada mata kuliahnya, sebentar.
tampilannya di entry KRS seperti ini, nah berarti ini karena dosen PA belum melakukan validasi. Jadi tinggal ditunggu aja divalidasi oleh dosen PA-nya ya. Atau kalau infonya dari Bu Hadir tadi untuk validasi ini dosen PA dikasih waktu 2 hari kalau nggak salah. Jadi ditunggu besok kira-kira apakah ini sudah merah seperti yang tadi atau masih seperti ini. Kalau seperti ini berarti masih belum divalidasi ya. Ini bisa dicek di sini juga. Kalau entry KRS-nya masih seperti ini, ya otomatis belum divalidasi ya. Tapi kalau sudah